bahwa dua periode kepemimpinan Pak Firdaus dan Ayat Jayadi ini memang kita sangat prihatin dulu. Oh, prihatin. Ini PR yang sangat berat untuk PJ ini. PR berat. PR yang sangat berat dan ini pekerjaan yang tidak gampang. Kesejahteraan ASN-nya dan begitu tenaga hariannya lagi. Kembalikan lagi semua dan begitu juga gaji-gaji RT RW yang hanya menerima per tahunnya, ya per tahun itu kan 12 bulan. Ya. Ini RT RW ini hanya menerima per tahun itu hanya 5 bulan, 6 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan kali ini saya berkesempatan bertemu dengan tokoh, kemudian dia juga anggota DPRD Provinsi Riau dari daerah pemilihan di Kota Pekanbaru, yakni Bang Paris Manihwan. Selamat siang, Bang. Selamat siang. Apa kabarnya, Bang? Baik, alhamdulillah. Oke. Nah, Bang, mau lahir batin dulu lah. Oh iya, maaf lahir batin dulu, Bang. Ya, terima kasih, Bang. Bang, mau nanya nih sedikit nih, Bang, tentang sebentar lagi kan akan keluar nih nama-nama atau nama PJ Wali Kota Pekanbaru. Nah, di masa kepemimpinan Firdaus ST dan Ayat Jayadi, 2 periode, ini sudah sejauh apa menurut Abang selaku warga Pekanbaru dan juga mungkin sebagai anggota DPRD? Ya, baik, terima kasih. Pertama saya mengucapkan mohon maaf lahir batin pada warga Kota Pekanbaru. Karena mungkin di bulan Idul Fitri kemarin kita tidak sempat bersilaturahmi dan berjabatan tangan, maka pada kesempatan yang berbahagia ini, yang baik ini, saya mohon maaf lahir dan batin. Ya. Dan seperti yang dipertanyakan sama saya tadi, menurut pandangan saya dan pendapat saya, ya, bahwa 2 periode kepemimpinan Pak Firdaus dan Ayat Jayadi ini memang kita sangat prihatin dulu. Oh, prihatin? Prihatin melihat kondisi Kota Pekanbaru, ya, karena saya pun sebagai Dapil Kota Pekanbaru banyak menerima keluhan-keluhan dari masyarakat, warga khususnya Kota Pekanbaru, masalah kondisi Kota Pekanbaru saat ini. Saat ini berarti ya? Saat ini, ya, selama 10 tahun ya, 10 tahun, ya, gimana dulu Kota Pekanbaru ini sebelum kepemimpinan Pak Firdaus dan Ayat Jayadi, kita sama tahu masalah banjir tidak jadi masalah yang sangat krusial sekali. Benar. Banjir ada, ya, tidak terpungkiri, tapi tidak separah yang kondisi sekarang. Karena masyarakat Kota Pekanbaru sekarang ini merasakan kota berkuah itu udah berubah menjadi kota berkuah. Hujan sedikit aja udah menimbulkan banjir di mana-mana. Itu hasil akhirnya ya? Hasil akhir yang kita rasakan sekarang sebagai warga dan sebagai warga Kota Pekanbaru merasakan hal itu sekarang. Nah, selama kepemimpinan wali kota sekarang dan wakil wali kotanya, yang positif menurut Abang, apa yang sudah dibangun? Atau mungkin dari komplek Tenayan itu? Kalau saya melihat hal yang positif, ya mungkin lebih banyak yang negatifnya yang kita dapat. Negatif ya lebih banyak ya? Ya, terhadap warga warga dan masyarakat Kota Pekanbaru. Satu, kita sama-sama rasakan, yang tadi saya sampaikan tadi dan saya sebutkan tadi, satu masalah banjir. Benar. Yang kedua masalah sampah dan tidak pernahnya Kota Pekanbaru mendapatkan adipura lagi. 2 periode nggak ada dapat ya? Ada periode pertama. Periode pertama. Setelah itu sampai 9 tahun belum mendapatkan adipura karena kondisi sampah yang Kota Pekanbaru yang menjadi kota yang kotor. Itu berarti 2 sampah dan banjir menjadi hasil akhir
penilaian dari abang pribadi ya. Saya lihat seperti itu dan saya memandangnya seperti itu. Ya, kalau masalah perkantoran Senayan itu tidak menyentuh langsung ke masyarakat. Tidak menyentuh langsung Ya, kalau masyarakat merasakan hal itu. Dan kan kondisi jalan sekarang yang di Kota Pekanbaru ini yang masuk kewenangan Kota Pekanbaru, bukan kewenangan kami provinsi, ya kita sama-sama merasakan dan sangat prihatin sekali karena saya juga sering turun ke masyarakat, melihat kondisi masyarakat, ya. Saya melihat masyarakat masih bisa memohon dan meminta sama kami dari DPRD provinsi dan begitu juga Pak Gubernur untuk perbaikan jalan dan drainase itu menjadi catatan ya. Nah, minggu depan ini nama PJ Wali Kota sudah keluar. Kemungkinan besar sudah keluar nih. Menurut abang nih, seperti apa sosok wali kota yang nantinya bisa, karena 2 tahun lebih ya bang ya, untuk menjabat di Kota Pekanbaru. Seperti apa yang abang ingin? Kalau saya secara pribadi melihat ya sosok seorang PJ Wali Kota ini yang mungkin sebentar lagi ya, tinggal menghitung hari kita akan tahu dan masyarakat akan mengetahui siapa sosoknya. Ini PR yang sangat berat untuk PJ ini. PR berat. PR yang sangat berat dan ini pekerjaan yang tidak gampang, sangat berat yang harus diperbaiki di Kota Pekanbaru ini. Satu masalah internal di Pemko sendiri. Internal? Ya. Kenapa? Emang ada administrasi ataupun seperti apa nih? Ya, kita tahu dan mungkin masyarakat sudah mendengar ya utang kepada pihak ketiga. Satu, tentang tunjangan yang dipotong untuk ASN yang ada di Kota Pekanbaru. Yang saya dengar ya dari ASN sendiri, tunjangannya ada yang dipotong. Dan begitu juga terhadap honor, ya, dari harian lepas, ya, dari THL yang ada di Kota Pekanbaru juga dipotong dari pendapatannya 50%. Dan saya merasa sangat sedih, ya, sangat prihatin dengan kondisi hanya THL yang mendapat gaji, ya. Tidak sesuai UMR, cuman masih dipotong lagi 50%. Satu, ya, untuk kalau THL-nya kan hanya untuk hidup, tidak untuk mencari kaya, untuk makan untuk perut aja. Tapi saya yakin nggak cukup karena dipotong 50%-nya. Ya, kalau misalnya gaji THL itu hanya 1,5 dan dipotong 50%, tentu sisanya cuma 250. Hidup nggak? Kondisi saat sekarang untuk mendapat gaji hanya 250, tidak hidup. Benar. Iya, kalau itu dari segi internal. Eksternal nih, saran abang seperti apa nih untuk PJ Wali Kota yang akan dipilih nanti, akan dilantik nanti? Kalau saya melihat ya, karena ini Ibu Kota Provinsi, masalah dan PR yang ditinggalkan oleh yang lama, ini masalah yang sangat berat dan sangat krusial. Yang banyak yang harus dibenahi, baik masalah internalnya dan masalah eksternalnya. Ya seperti yang saya sampaikan tadi kan, utang-utang kepada pihak ketiga yang belum terbayarkan, dan memang harus punya keberanian lah seorang PJ ini nanti untuk merubah semua dan untuk mengembalikan kesejahteraan ASN-nya dan begitu tenaga hariannya lagi gitu. Kembalikan lagi semua dan begitu juga gaji-gaji RT RW yang hanya menerima per tahunnya, ya, per tahun itu kan 12 bulan. Ini RT RW ini hanya menerima per tahun itu hanya 5 bulan, 6 bulan. Dipotong juga ternyata. Potong juga. Jadi kalau RT RW itu hanya setahun itu hanya 6 bulan gajiannya gitu. Ya kan, maka itu saya berharap ya pada PJ yang akan datang ya itu harus jadi PR dan jadi tugas yang harus diselesaikannya dalam waktu dia menjabat sebagai PJ. Berarti lebih cenderung abang mengarahkan atau memberi saran ke internal lebih banyak ya? Saya meminta dan nanti juga akan saya, kalau PJ yang baru juga akan saya sebagai Dapil Pekanbaru ya kesejahteraan dulu. Kesejahteraan. ASN ya? ASN dan jajaran. Ya termasuk tenaga harian tadi yang saya sampaikan tadi. Itu dulu.
Dan saya minta sama masyarakat yang ada di Pekanbaru ya, kalau kondisi sekarang yang ditinggalkan ini untuk pembangunan jangan berharap dulu. Oke, berarti 3 Jangan berharap tahun dulu. jangan berharap dulu pembangunan. Jangan berharap dulu sama PJ ini, karena nggak mungkin PJ ini bisa melakukan pembangunan. Uangnya nggak ada, ya, dan harus membayar utang dan harus menyelesaikan di jajaran Pemko sendiri dulu. Atau jangan-jangan ini hanya trik abang aja, dalam artian abang mengarahkan PJ-nya untuk menyelesaikan utang, nanti di 2024 abang ada rencana mau maju nih. Kalau itu kita lihat ke depan. Kalau Oke. saya dalam prinsip hidup saya itu mengalir, ya, dan dari mulai saya berusaha, mulai saya menjalani kehidupan dewasa, hidup saya mengalir. Oke. Ya, kalau memang catatan saya nanti Di mata masyarakat. di mata masyarakat bagus dan masyarakat juga meminta saya maju sebagai calon, Ya. ya, untuk memberikan baru saya siap. Oke, ternyata abang berani komitmen juga ya. Dan berani komitmen abang. Maksudnya? Untuk di 2024 jika ada masyarakat pun mau mendukung, bisa jadi abang mau maju. Kalau memang itu permintaan masyarakat Kota Pekanbaru punya pemimpin yang memang harus bergandengan, berdamping dengan masyarakat, saya siap. Ya, oke. Baik. Terima kasih Bang atas waktunya. Yang jelas ini catatan khusus dari Bang Parisman Iwan tentang PJ Wali Kota yang nanti akan dilantik. Mungkin ada tambahan closing statement ya? Ya, baik ya. Untuk closing statementnya yang terakhir, saya minta pada warga Kota Pekanbaru khususnya untuk PJ ya, jangan berharap untuk menyelesaikan masalah Pekanbaru ini dengan waktu yang singkat dan pembangunan yang diharapkan oleh masyarakat khususnya, jangan terlalu berharap karena mereka pasti PJ ini akan menyelesaikan dulu masalah-masalah internal ya, baik itu tunjangan terhadap ASN Kota Pekanbaru, jajaran struktur sampai tingkat FT, dan begitu juga tentang bidang kesehatan dan pendidikannya. Closing statement Abang, jangan terlalu banyak berharap dulu ya. Ya. Intinya. Baik, terima kasih Bang atas waktunya. Ya. Semoga sukses selalu untuk kita semua dan tetap terus berkarya Bang untuk kepentingan masyarakat di Kota Pekanbaru. Insya Allah ya, dan saya juga mohon sekali lagi mohon maaf kalau ada kata-kata tadi yang salah ya, baik di yang saya sampaikan tadi, saya mohon maaf, dan itu kenyataan dan realita yang kita jumpai di mata masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.